video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode pembelajaran verb learning, dan di video kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran teach back. Check this out. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya G Agassi. Jadi dapat lihat dari video sebelumnya, kali ini kita akan membuat kuis. Jadi langsung saja kita ke videonya. Ini dia. Ya, jadi ini dia, kita telah masuk di beranda dalam Quizizz, dan selanjutnya kita pilih aktivitas. Di sana ada buat kuis, kita pilih buat kuis. Dan setelah kita klik, kita tunggu beberapa saat dan nanti akan muncul. Ya, sekarang kita sudah masuk, akan muncul di quizizz.com-nya. Udah masuk seperti ini tampilan untuk membuat kuis. Jadi langsung saja kita beri nama kuis ini. Kita kasih nama kuis yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, jadi ini serupa dengan materi yang telah kita pelajari, jadi tentang filsafat Pancasila. Ini berupa kuisnya. Kita pilih subjek yang relevan, tentunya yang berkaitan dengan filsafat Pancasila, tentunya pendidikan. Yang kedua yaitu filsafat. Ya, setelah seperti ini, telah memberi nama dan memberi subjek, kita tekan selanjutnya. Ya, kita sudah masuk seperti tampilan seperti ini. Jadi tampilan editor quiz, atau kita akan mengedit di sini tentang pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada banyak pertanyaan, itu ada yang berupa pilihan ganda, kotak centang dan sebagainya. Kali ini kita akan mengisi yang pilihan ganda. Tekan pilihan ganda. Ya, sudah muncul seperti ini. Kita isi bagian pertanyaan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan pertanyaan, atau kita akan siapkan pertanyaan dan kita isi istilah filsafat pasal dari bahasa Yunani. Ya, sudah seperti ini, kita telah mengisi pertanyaannya. Jadi istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini bersifat majemuk, yaitu philos, yang berarti. Kita isi jawaban yang pertama atau yang A. Jawaban kedua yaitu itu ya. Setelah semuanya kita buat pertanyaan dan berikut jawabannya, kita isi jawaban yang benarnya. Jawaban benar itu, sahabat, kita centang sebelah sini, sebelah kiri. Iya, coba centang seperti itu. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita simpan. Ya, ini sudah pertanyaan 1 dengan jawabannya. Kita buat pertanyaan baru berupa pilihan ganda juga. Kita isi pertanyaannya.
Oke, jawabannya kita isi. Ya, ini sudah nilai ide-ide, ideologi, moral, dan pandangan hidup merupakan. Dan ini jawabannya. Dan jawaban benar yaitu yang A, objek material filsafat. Langsung centang yang benarnya. Langsung saja kita simpan. Ya, kita sudah membuat 2. Kita buat lagi yang baru. Kita isi jawabannya. Ya, sudah seperti ini cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada disebut. Dan ini berikut jawabannya. Kita isi yang benarnya yaitu yang metafisika. Kita simpan. Kita buat lagi pertanyaan baru dan ganda. Kita isi pertanyaan yang keempat. Isi jawabannya. Ya, sudah seperti ini. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara yang dapat diartikan titik sebagai sumber hukum. Jawaban benar yaitu yang A sebagai sumber hukum. Bisa kita simpan. Dan pertanyaan terakhir yaitu saya telah membuat 5 kuis pertanyaan untuk pilihan ganda. Dan ini yang terakhir.
Ya sudah. Pilihan terakhir itu berikut ini merupakan sudut pandang filsafat Pancasila kecuali berikut jawabannya. Dan jawaban yang benar itu kecuali pertikaian. Simpan. Ya, setelah saya membuat 5 kuis, ini dia 5 kuisnya. Jika sudah selesai seperti ini, kita tekan kembali dan kita isi rincian kuisnya. Kita tambahkan gambar. Sudah seperti ini, kita pilih bahasa Indonesia tentunya. Sudah Indonesia ya, kita pilih kelas yang universitas saja, dan ini siapa yang bisa melihat, publik yang akan melihatnya. Kita tekan simpan. Ya, setelah sudah, kita kembali simpan. Nah, ini kita sudah membuatnya dan masuk ke tampilan kuis ya. Ada notifnya, sukses dalam membuat, dan kita bisa cek di aktivitas. Setelah membuat ini Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Berikut rinciannya. Pertanyaan. Ya. Jadi jika sudah ini membuat, akan share untuk diisi oleh rekan-rekan. Ya, jadi itu saja video dalam membuat kuis melalui Quizizz. Sekian dari saya, Agi Agassi. Terima kasih. Dan selanjutnya inilah video praktik mengajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Agi Agassi. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah saya berikan, yaitu berupa video, yaitu tentang filsafat Pancasila dalam sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya rekan-rekan sudah menyimak kan tentang video tersebut? Gimana saudara Aceh? Ya, saudari Marsa, terima kasih. Baik, saudara Diki. Jadi langsung saja, kali ini Bapak akan, atau saya akan memperlihatkan tentang video yang telah saya buat atau materinya. Silakan rekan-rekan untuk disimak terlebih dahulu video tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Agi Agassi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang filsafat Pancasila dalam sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baik, langsung pada materi. Sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Jadi dapat kita lihat dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Jadi, jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Artinya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 muncul dari adanya tuntutan reformasi yang salah satu di antaranya menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Oke, kita ke selanjutnya dalam video tersebut. Silakan tunggu simak. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun oleh panitia ad hoc 1 Badan Pekerja 1. Ini ada beberapa. Yang pertama itu sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ini sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan yang ketiga yaitu untuk mempertahankan sistem presidensial dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Yang terakhir yaitu sepakat untuk tidak menggunakan lagi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian kuat tetap dan tidak dapat berubah pada kasus. Selain secara formal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dengan Pancasila memiliki hubungan secara material dalam artian isi atau materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dekatnya dengan Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan urut tertib hukum Indonesia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertentu. Dan adapun hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia memiliki sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan ya saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam. Ya, itu dia video yang telah saya buat di dalam materi yang saya sudah upload atau saya kirim kepada rekan-rekan. Dan saya akan menjelaskan atau menyimpulkan kembali apa yang tadi sudah kita sama-sama lihat dalam video tersebut. Ya, bisa dilihat dari tampilan yang sudah saya berikan. Saya akan mengulang atau memberikan kembali penjelasan agar rekan-rekan semua dapat memahami secara baik dan benar. Tentunya ini semua untuk kelangsungan dalam pelajaran kita kali ini. Saya akan menjelaskan apa yang sudah tadi saya berikan atau materi kita. Jadi materi itu filsafat Pancasila dalam sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan simpulkan kembali. Jadi di dalam sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, jadi dapat dilihat dari proses perubahan undang-undangnya yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Dan jadi dalam Undang-Undang Dasar ini
Jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Artinya perubahan Undang-Undang Dasar ini muncul dari adanya tuntutan reformasi yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi itu dia proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya dalam video itu atau materi yang saya berikan itu ada kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia Ad Hoc 1 dalam Badan Pekerja 1. Atau materi pembukaan ini pada hakikatnya adalah Pancasila. Jadi pembukaan ini dengan Pancasila memiliki hakikat yang sangat kuat dalam secara material maupun formal. Jadi dengan demikian, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Dan adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain, sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Yang hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan Pancasila ini sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sumber sifat. Jadi itu dia penjelasan kembali atau penjelasan yang telah saya sampaikan. Berikutnya saya ingin untuk rekan-rekan yang menjelaskan kembali materi yang telah saya sampaikan atau saya berikan dalam bentuk video. Saya minta rekan untuk menjelaskan kembali, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan. Di dalam pertemuan ini saya menjelaskan dan sebaliknya Anda pun menjelaskan kembali untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami materi yang berupa video tersebut yang sudah saya berikan. Baik, saya minta untuk Saudara Acep. Maksud saya Saudara Agung Nugroho. Ada? Gimana kabarnya, Agung? Alhamdulillah. Jadi seperti yang sudah saya berikan materi tersebut berupa video atau saya sudah tadi menjelaskan tentang materi. Kali ini saya akan meminta Anda untuk menjelaskan kembali atau menjelaskan juga kepada rekan-rekan tentang materi tersebut yang sudah Anda pahami. Silakan. Di penjelasan tadi ya kasih jadi dalam filsafat Pancasila itu memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap tingkah laku serta pembuatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam bangsa Indonesia. Dan setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan dasar dalam negara seperti itu bagi. Baik, Acep. Coba Anda tekan yang bagian tampilan materi saya. Ada tidak? Ada di bagian tampilan materi saya. Saya sudah memunculkan materi saya dalam bentuk PowerPoint. Ada? Baik. Silakan Anda untuk menjelaskan.
mempertahankan sistem presidensial dalam pemilihan sekaligus menggunakan agar betul-betul memiliki ciri-ciri sistem presidensial. Sudah, Saudara Acep? Sudah, Pak. Baik, terima kasih untuk Saudara Acep. Berarti Anda sudah menyimak atau sudah paham dari materi yang sudah saya berikan. Ya, terima kasih Saudara Acep. Baik, yang selanjutnya silakan untuk Saudara Diki. Ada Saudara Diki? Ya, silakan Saudara Diki untuk menjelaskan materi tersebut. Ripon yang akan menjelaskan yang telah Bapak sampaikan. Baik. Untuk sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan dan dasar negara Indonesia tahun 1945 didasarkan pada argumentasi bahwa perubahan undang-undang dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat langsung di Indonesia karena terletak pada proklamasi 17 Agustus 1945 sehingga tidak bisa diubah baik secara formal maupun material. Ya, selanjutnya silakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tinggi dalam negara RI, yakni yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar, merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 tahun 1945 yang singkat dan padat. Yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar rangka dan pelaksana bagi negara ada tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawaran dan kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur. Yang ketiga ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengakuan terhadap hukum Tuhan yang adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur maupun sifat-sifat yang mungkin tertib hukum negara Indonesia mengenai adanya hukum-hukum tersebut. Sudah. Ya, berarti Anda juga seperti Acep. Berarti Anda sudah menyimak atau memahami dari materi yang sudah saya berikan. Terima kasih, Saudara Diki. Selanjutnya itu silakan Saudari Marsa. Ya, Pak. Untuk menjelaskan materi yang sudah saya berikan. Baik. Perlunya mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada 1945 artinya keempat. Inilah yang disebut dengan pembukaan negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila secara formal.
Untuk Saudari Marsha, silakan. Lebih jelasnya bukan Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila secara formal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tertutup dalam pembukaan dasar 1945 alinea 4. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 berdasarkan pemikirannya merupakan pokok dan tertib hukum Indonesia yang mempunyai unsur pendidikan. Dan ketiga, bahwa Pancasila dengan demikian dapat ditentukan sebagai hakikat sifat sebagai pokok daerah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, silakan. Sudah, Saudari Marsha. Baik, terima kasih untuk Saudari Marsha telah menjelaskan juga materi tersebut atau materi yang sudah saya berikan tentang filsafat Pancasila dalam sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pertemuan ini kita telah membahas tentang tadi saya telah menjelaskan materi tersebut yang video yang sudah saya berikan dan rekan-rekan juga sudah menjelaskan kembali atau menjelaskan juga tentang materi yang sudah saya berikan itu. Baik rekan-rekan, setelah kita membahas materi dari materi yang telah saya berikan, sebelumnya juga kita sudah saling menjelaskan. Saya sudah menjelaskan, rekan-rekan juga sudah menjelaskan tentunya. Jadi selanjutnya dalam pertemuan ini kita akan membahas kuis yang telah saya berikan di dalam Google Classroom dari kelas kita tentunya. Baik, silakan untuk dipilih di tampilan ini. Bapak sudah menampilkan kuisnya atau kuis yang telah kita buat. Ya, jadi bisa dilihat kuisnya itu Pancasila sebagai sistem filsafat yang tentunya berhubungan dengan materi yang telah saya buat. Itu dari filsafat Pancasila dalam sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat rekan-rekan? Baik. Tentunya kalian semua sudah mengerjakan kan ya kuis yang telah Bapak buat ini? Baik. Saya sudah mengerjakan namun saya sedikit Nomor 3 untuk Saudara Acep. Baik. Jadi memang kali ini kita akan membahas tentang kuis itu. Jadi sebelum kita ke nomor 3, alangkah baiknya kita membahas semuanya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Silakan Saudara Acep untuk membaca dan menjawab kuis yang pertanyaan 1. bersifat macam yang berarti Ya. Jawabannya? Baik. Silakan untuk pertanyaan nomor 2-nya untuk Saudari Nurmalsari.
Baik. Selanjutnya silakan pertanyaan nomor 3, Saudari Teti. Apa? Yang mana? Baik. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Silakan untuk Saudara Acep kembali. Dasar negara yang didapat sebagai Jawabannya? hukum. Baik. Untuk pertanyaan terakhir silakan Saudari Normalsari untuk menjawabnya. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah membahasnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Rekan-rekan sudah membacanya dan menjawabnya tentunya. Dan kali ini Bapak akan menjelaskan kembali atas tadi kuis ini atau pertanyaan yang telah kalian jawab. Bapak akan memperbaiki dari soal-soal ini tentunya untuk jawaban yang benar. Kita bahas pertanyaan nomor 1. Di situ ada istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini bersifat majemuk, yaitu philos, yang berarti A. menerka-nerka, B. ilmu, C. sahabat, D. pengetahuan yang bijaksana. Jadi dari istilah ini atau dari bahasa Yunani itu yang bersifat majemuk, yaitu philos itu artinya sahabat. Itu jawaban yang benar. Ya, Saudara Acep. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2. Di situ ada nilai, ide-ide, ideologi, moral, dan pandangan hidup merupakan A. objek material filsafat, B. objek formal filsafat, C. objek penelitian, dan yang D. objek kajian. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. objek material filsafat. Jadi dalam objek material filsafat ini terdapat nilai, ide-ide, ideologi, moral, dan juga pandangan hidup. Jadi itu dia dari objek material filsafat. Adapun pertanyaan selanjutnya nomor 3, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada disebut A. logika, B. etika, C. metafisika, dan D. itu epistemologi. Jawaban yang benar itu metafisika. Karena metafisika ini merupakan cabang fisika. Jadi antara itu ada berkaitannya dengan persoalan tentang hakikat. Jadi nomor 3 itu jawaban yang benar itu yang metafisika atau yang C. Adapun pertanyaan selanjutnya yang nomor 4. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara yang dapat diartikan dari A. sebagai sumber hukum, yang B. sebagai alat hukum, C. sebagai pernyataan hukum, dan yang D. sebagai peraturan hukum. Jadi dalam Pancasila ini dapat dikatakan sebagai dasar negara, yang artinya itu sebagai sumber hukum. Karena kita di Indonesia ini berkaitan dengan Pancasila yang menjadi landasan hukum atau sebagai sumber hukum dasar negara kita. Selanjutnya yang terakhir dari pertanyaan ini, berikut ini merupakan sudut pandang filsafat Pancasila kecuali A. keselarasan, B. pertikaian, C. monodualistik, dan yang D. integralistik. Jawaban yang
benar itu nomor 5 itu pertikaian. Karena dalam sudut pandang filsafat Pancasila itu terdapat keselarasan, monodualistik, dan integralistik. Jadi pertikaian itu tidak ada dalam sudut pandang filsafat Pancasila tentunya. Karena soal nomor 5 ini saya menambahkan kecuali di akhirnya itu. Jadi kita ulas kembali. Nomor 1 itu yang benar sahabat. Kita isi sahabat maksudnya. Dan yang 2 itu objek material filsafat. Dan yang ketiga itu metafisika, kita isi metafisika. Dan yang keempat itu sebagai sumber hukum. Dan yang terakhir pertikaian. Jadi itu dia, kita telah membahas kuis dari saya yang telah saya upload atau saya berikan, yang telah saya lampirkan di Google Classroom kita. Jadi bagian mana kuis yang kiranya belum dipahami? Silakan Saudara Acep, di bagian nomor berapa? Tadi Pak, saya harus ya, tunggu. Dan nomor 3 ya. Baik, saya akan membahas kembali. Baik. Kira-kira dari Saudara Acep, apa jawaban dari nomor 3 ini? Sebelumnya saya menjawab yang B, etika Pak. Oh iya, betul. Namun salah. Baik. Jadi pertanyaan nomor 3 ini, seperti yang kalian lihat, pertanyaan itu cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan. Jadi cabang filsafat ini yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada. Disebut A. Logika, B. Etika, C. Metafisika, dan yang D. Epistemologi. Jawabannya itu metafisika, karena cabang filsafat dalam metafisika itu sangat berkaitan tentang hakikat ini yang ada. Jadi kalau etika itu bukan merupakan atau dari cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat ini. Metafisikalah yang berkaitan dari cabang filsafat yang berhakikat. Jadi seperti itu, Saudara Acep. Ya, terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Sudah pahami tentang kuis ini? Sudah baik, Saudara Teti. Bagaimana? Nomor 4. Baik, Saudara Rifana. Ya, lihat kembali dari tampilan yang telah saya berikan. Pertanyaan nomor 4 itu, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara yang dapat diartikan A. sebagai sumber hukum, B. sebagai alat hukum, dan yang C. sebagai pernyataan hukum, dan yang D. sebagai peraturan hukum. Kira-kira jawaban apa dari Saudari Mala? Ya, betul. Saudari Mala telah menjawab sebagai sumber hukum. Karena Pancasila ini dapat dikatakan sebagai dasar negara, yang artinya itu sebagai dasar hukum Republik Indonesia. Karena dalam Pancasila itu terdapat 5 sila. 5 sila kenegaraan dalam Pancasila ini. Ya, betul sekali Saudari Mala, jawabannya itu sebagai sumber hukum. Di mana Pancasila dikatakan sebagai dasar negara.
datanya itu sebagai sumber hukum. Baik, apakah sudah dipahami semua dari kuis kali ini? Dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, jika sudah memahami semua, nanti jika kalian sudah mengerjakannya, Bapak akan cek dan tentunya saya akan nilai dari kuis ini. Jadi kan kuis ini soalnya 5. Jadi per soal itu poinnya itu 20. Jadi jika benar semua itu mendapatkan nilai 100. Ya, bisa dipahami? Baik, jika sudah dipahami semuanya, ya baik. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.